Oke Fani, setelah aku selesai diruqyah oleh Ustadz Amri dan Ustadz Zanur, mereka izin pamit pulang. Aku tidak sabar rasanya untuk melihat wajahku di cermin. Apakah sudah sembuh kembali seperti semula, ataukah masih belum ada perubahan? Begitu Ustadz Amri dan Ustadz Zanur berjalan keluar rumah, aku langsung menuju kamarku untuk menghadap cermin. Aku terkejut begitu melihat wajahku di cermin. Aku terbelalak kaget. Wajahku sudah kembali kencang dan muda lagi seperti dahulu. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Aku mengusap wajahku berkali-kali. Wajahku halus dan lembut seperti dulu lagi. Sekarang aku Fani yang dulu, bukan nenek-nenek lagi. Berkali-kali aku mengucap syukur kepada Allah karena sudah diberikan kesembuhan. Aku janji tidak akan mengulangi perbuatan sihir lagi, yang termasuk dalam dosa besar, yaitu syirik kepada Allah. Aku pandangi wajahku dengan lama. Aku amati wajahku terus-menerus. Aku masih di depan cermin. Aku janji akan benar-benar bertaubat. Aku sudah bertaubat, dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku tidak mau hal buruk terjadi lagi pada wajahku, pada tubuhku. Aku ingin membuka lembaran baru dalam menjalani hidup ini, menjadi seorang janda yang baik dan bermartabat, seorang janda yang mandiri tanpa mengharapkan uluran tangan dari mantan suami. Aku ingin pulang kampung, tapi aku takut merepotkan ibuku. Aku akan mencoba mencari pekerjaan di kota dulu. Jika aku tidak mendapatkan pekerjaan, maka aku akan pulang ke kampung. Karena aku mau bagaimana lagi? Aku akan menemui Mbak Nisa. Aku akan meminta pekerjaan kepada Mbak Nisa di tokonya. Menjadi office girl juga tidak apa-apa, seperti dulu. Bekerja apa saja, yang penting halal dan tidak merepotkan orang lain. Semoga saja Mbak Nisa memberi pekerjaan. Semoga di hati Mbak Nisa tidak ada dendam untukku. Aku yakin Mbak Nisa adalah orang yang baik. Pagi ini, aku bersiap untuk menemui Mbak Nisa. Aku berangkat ke tokonya menggunakan ojek online. Ketika aku baru sampai di depan tokonya, tidak lama kemudian mobil Mbak Nisa muncul. Aku langsung memanggilnya dan langsung mengutarakan keinginanku untuk meminta maaf kepada Mbak Nisa. Aku juga meminta pekerjaan di tokonya Mbak Nisa. Mbak Nisa terlihat sangat iba terhadapku saat aku cerita kalau Bang Firsa tidak memberikan nafkah lagi. Bisa kan Mbak Nisa, aku diterima bekerja di toko Mbak Nisa lagi, ucapku. Maaf ya Fani, di tokoku sedang tidak membutuhkan karyawan baru, karena semua sudah terisi full, jawab Mbak Nisa. Tolong Mbak, terima aku bekerja Mbak, bagian apa saja boleh, tambah-tambah karyawan Mbak, laparku. Maaf, benar-benar sedang tidak membutuhkan karyawan, jadi kamu mencari pekerjaan di tempat lain ya, siapa tahu ada yang sedang membutuhkan karyawan, ujar Mbak Nisa. Oh gitu ya Mbak, makasih ya Mbak, aku pamit dulu. Terima kasih Mbak Nisa sudah memberiku maaf. Semoga Mbak Nisa diberikan kebahagiaan. Sekali lagi aku minta maaf selama ini aku sudah menjadi penghancur rumah tangga Mbak Nisa. Semoga kita masih bisa menjalin silaturahmi. Salam buat Azam ya Mbak, ucapku. Amin. Iya Van, nanti aku sampaikan ke Azam. Hati-hati ya, sampai ketemu di lain waktu. Semoga kamu juga diberikan kebahagiaan dan diberikan kesuksesan, ucap Mbak Nisa. Kemudian aku berjalan menuju seberang toko. Aku order ojek online. Aku akan pulang menggunakan ojek online. Aku pulang ke rumah dengan tangan hampa. Simpanan uangku tinggal sedikit.
Mungkin sekitar seminggu uangku akan habis. Aku membuka laci lemari bututku, mencari-cari siapa tahu ada selembar atau dua lembar uang terselip. Aku cari-cari, tidak ada. Aku hampir putus asa, tapi aku ingat aku masih punya emas 25 gram yang diberi Bang Firza dulu saat kami menikah. Kenapa aku tidak pernah kepikiran untuk menjual emas tersebut? Padahal kalau dijual mendapatkan nominal belasan juta. Bisa aku pakai untuk modal. Tapi modal untuk usaha apa? Aku tidak memiliki keahlian. Aku melepas kalung yang melingkar di leherku dan sebuah cincin yang melingkar di jari manisnya. Aku mencari kotak kecil berisi surat dari toko perhiasan. Aku pandangi kalung dan cincin tersebut. Dulu aku tak ingin menjualnya, dan aku harap tidak akan dijual. Makanya aku tidak pernah kepikiran untuk dijual. Tapi sekarang kondisi mendesak, terpaksa aku jual. Aku ingin membuka toko kecil-kecilan di rumahku, dengan merehab sedikit rumahku, agar bisa menjadi sebuah toko kecil. Tapi kalau di sini, apakah ada tetangga yang belanja? Sedangkan mereka banyak yang membenciku, karena aku sudah dicap sebagai pelakor. Apa aku jual saja rumah ini ya? Kemudian aku pindah, membeli sebuah tanah kecil. Kemudian aku buat sebuah warung, sekaligus tempat tinggalku. Aku akan mencoba menawarkan rumahku dulu ke tetangga, ataupun melalui media sosial. Semoga saja laku mahal. Tapi rumah seperti ini mungkin yang dihargain hanya tanahnya saja, tapi harga tanah juga sudah mahal. Coba aku jual saja. Aku akan menawarkan rumahku ke Tante Vika, karena Tante Vika rumahnya di sebelahku. Kalau tanahnya gandeng, kan lumayan bisa dibangun lagi oleh Tante Vika. Assalamualaikum Tante Vika, ucapku. Aku mengunjungi rumah Tante Vika yang terletak di sebelah rumahku. Tante Vika sedang merawat bunga-bunga di teras rumahnya. Waalaikumsalam. Iya, Van, jawab Tante Vika. Duduk, Van, ucap Tante Vika menyuruhku duduk di kursi teras. Tante Vika terlihat masih ramah, berbeda dengan tetangga-tetangga lain yang terlihat sinis. Terima kasih, Tante, jawabku seraya duduk di kursi teras rumah Tante Vika. Sudah lama nggak kelihatan, Van. Kemana saja nih? Tanya Tante Vika. Ada di dalam rumahku, Tan. Kemarin aku lagi nggak enak badan, jawabku. Oh, sakit apa? Sekarang sudah sembuh kan? Tanya Tante Vika. Alhamdulillah sudah sembuh, Tante. Jadi gini, aku mau ke sini yang pertama, ingin silaturahmi. Yang kedua, aku ingin menawarkan rumahku kepada Tante Vika. Mau aku jual? Siapa tahu Tante Vika mau membelinya. Ucapku mengutarakan tujuanku ke sini. Oh begitu. Kenapa? Kok rumahnya mau dijual? Tanya Tante Vika. Aku mau pulang kampung, Tante, jawabku. Mau jual berapa, Van? Tanya Tante Vika. Itu tanah ukuran 64 meter. Aku jual 30 juta, Tante, ucapku. Nanti saya rundingkan dulu dengan suami saya ya, Van. Harganya masih boleh kurang nggak itu, Van? Tanya Tante Vika. Boleh kurang kok, Tante, jawabku. Iya, besok saya kabarin ya. Kalau misal suami saya setuju dan nawar berapa, besok pagi saya hubungin kamu ya, jawab Tante Vika. Oke, Tante. Kalau gitu, aku pamit dulu ya, Tante. Aku tunggu kabarnya, jawabku. Ngomong-ngomong, kamu sudah cerai sama suami kamu itu? Tanya Tante Vika. Iya, sudah, Tante.
Kalau gitu aku permisi dulu ya. Assalamualaikum, ucapku seraya pamit. Karena aku takut Tante Vika bertanya lebih jauh lagi tentang pribadiku. Aku berjalan pulang menuju rumahku yang terletak di sebelahnya. Aku pandangi rumah mungil peninggalan almarhum suamiku. Rumah ini akan aku jual dan aku akan pindah dari sini. Banyak sekali kenangan di rumah ini bersama almarhum suamiku. Kalau bersama Bang Firza sudah aku lupakan karena terlalu banyak kenangan menyakitkan bersama Bang Firza. Aku kangen sekali dengan almarhum suamiku. Walaupun dulu hidup serba kekurangan, tapi hidup kami damai. Almarhum suamiku sangat menyayangiku. Ini rumah peninggalannya akan aku jual untuk memulai hidup baru. Aku harus terus hidup, menatap ke depan, dan harus tetap semangat. POV Firza. Yang Mang Dahlan, sapaku kepada Mang Dahlan, satpam rumah Nisa. Saat aku sudah sampai di depan gerbang rumah Nisa. Siang Pak, jawab Mang Dahlan yang masih diam saja pada tempatnya, tidak bergegas membukakan pintu gerbang untukku seperti biasanya. Oh, pintunya tidak dibukakan, Mang? Tanyaku heran. Maaf Pak, saat ini Bu Nisa sedang ada acara, jadi tidak menerima tamu untuk saat ini. Begitu tadi pesan dari Bu Nisa, jawab Mang Dahlan sopan. Acara apa memangnya, Mang? Kok sampai tidak menerima tamu? Tanyaku penasaran. Aku masih duduk di motorku, sedang memegang setir, hendak masuk ke dalam gerbang rumah Nisa. Acara lamaran sepertinya, Pak. Saya tidak seberapa tahu. Tadi saya sekilas mendengar seperti itu, jawab Mang Dahlan. Lamaran? Serius, Mang? Tanyaku terkejut mendengar ucapan Mang Dahlan. Kurang tahu juga sih saya, Pak. Lamaran atau bukan? Itu tadi hanya saya mendengar sekilas, belum tentu benar, jawab Mang Dahlan. Bu Nisa ada yang melamar gitu, Mang, maksudnya? Tanyaku lagi. Mungkin iya, Pak, jawab Mang Dahlan. Izinkan saya masuk, Mang. Tolong buka gerbangnya sekarang, perintahku kepada Mang Dahlan. Maaf, nggak bisa, Pak. Tadi pesan dari Bu Nisa untuk tidak menerima tamu saat ini. Jadi saya tidak bisa membukakan pintu gerbangnya, jawab Mang Dahlan sambil memegang kayu pentungannya. Tolong lama, saya cuma di halamannya saja, tidak masuk ke dalam rumah Bu Nisa, ujarku. Nggak bisa, Pak. Saya hanya menjalankan tugas. Tadi pesan Bu Nisa seperti itu. Jadi saya tidak berani membukakan pintu gerbang untuk siapapun, ucapnya. Ah, Mang Dahlan payah. Saya cuma minta bukakan pintu saja. Sudah gitu, saya hanya di halaman saja. Nggak masuk ke rumah Bu Nisa. Masa tidak boleh? Gerutuku. Maaf, Pak. Saya hanya menjalankan tugas, ucapnya. Memangnya tamunya Bu Nisa ada banyak ya, Mang? Ada berapa mobil? Tanyaku yang masih penasaran. Ada 7 mobil, Pak, jawabnya. Wah, ramai juga ya. Ya sudah, kalau gitu saya pamit, Mang, ucapku seraya memutar balik motorku menuju jalan. Pikiranku menerka-nerka dan menerawang jauh. Saat ini, Nisa sedang dilamar oleh laki-laki. Siapakah laki-laki itu? Pasti Arya, karena selama ini hanya Arya yang dekat dengan Nisa. Ah, aku patah hati. Impianku untuk bisa bersama Nisa lagi dan bersama Azam pupus sudah. Jika Nisa sudah dilamar oleh laki-laki lain, aku bisa apa? Aku hanyalah mantan suami yang sudah mengecewakan Nisa, mantan suami yang tidak memiliki apa-apa. Sedangkan Arya adalah laki-laki baik dan soleh, juga sukses karena memiliki pabrik. Itu yang aku dengar dari Susi.
babysitternya Azam. Nisa sekarang benar-benar sudah tidak mau bersamaku lagi. Sebentar lagi akan dimiliki oleh laki-laki lain. Nisa akan mempunyai suami baru. Sedangkan aku hanya tinggallah seorang diri, tidak memiliki pendamping lagi. Aku hanya memiliki orang tua dan Azam anakku, yang tentunya tidak boleh bersamaku. Karena di usianya yang masih balita, ibunya lah yang berhak merawatnya. Rasanya aku frustasi. Nasibku saat ini tinggallah seorang diri. Nisa, aku ingin Nisa. Aku ingin memiliki Nisa lagi. Menyedihkan sekali nasibku. Tapi sebelum janur kuning melengkung, belum dimiliki oleh siapa-siapa. Besok aku akan mencoba untuk merayu Nisa lagi. Siapa tahu Nisa bisa berubah pikiran untuk kembali bersamaku lagi. Besok aku akan tiap hari ke rumah Nisa. Aku akan terus merayunya. Bayangan wajah Nisa menari-nari di depan mataku saat aku sedang mengendarai sepeda motorku dan pulang dari rumah Nisa. Tiba-tiba aku hilang kendali. Motorku menabrak sebuah pohon besar hingga aku terjebur di got yang airnya berwarna hitam, pekat dan sangat bau. Aku beserta motorku terjebur di dalam got yang berukuran lumayan besar dan lumayan dalam. Begitu aku berdiri, aku melihat sekeliling sudah ramai warga berkumpul mengelilingiku di dalam got tempat aku terjatuh. Sebagian melihatku iba dan sebagian tertawa melihatku. Namun, tidak ada yang membantuku untuk naik. Mungkin karena badanku yang berwarna hitam pekat, karena terkena air got yang sangat bau. Aku kesal sekali, karena di saat kondisi seperti ini, tidak ada yang menolongku. Beruntung tidak berapa lama lewat mobil polisi, dan berhenti di pinggir jalan dekat aku terjatuh. Beberapa orang anggota berseragam polisi keluar dari mobil dan berjalan cepat ke arahku, menolongku untuk naik ke jalan. "Bapak tidak apa-apa?" tanya salah satu anggota polisi kepadaku. Aku lihat dia seperti menahan tawa, karena lengkung bibirnya seperti sedang tersenyum yang ditahan. "Gak apa-apa." "Gak apa-apa bagaimana, Pak? Orang wujud saya saja sudah mirip orang kecemplung cat hitam. Masa dibilang tidak apa-apa?" Gerutuku. "Maaf, maksud saya, apakah Bapak mengalami luka atau sakit di bagian mana? Jika mengalami luka, maka akan kami antar ke rumah sakit," ucap salah satu anggota polisi tersebut kepadaku yang masih terlihat menahan tawa. "Kalau mau ketawa, ketawa aja, Pak. Nggak usah ditahan-tahan, daripada jadi penyakit," gerutuku lagi. "Maaf, soalnya lucu sekali sih. Maaf ya, Pak. Oh iya, pertanyaan saya tadi belum dijawab," tanyanya lagi. "Gak ada yang sakit, Pak. Saya sehat-sehat saja. Tapi motor saya itu sepertinya yang sakit," ucapku. "Oh begitu ya, Pak," ujar Pak Polisi. Kemudian Pak Polisi dan beberapa warga yang sukarela bergotong royong mengangkat motorku dari dalam got. Salah satu warga yang memiliki warung tepat di depan got menawariku untuk mandi dan mengganti pakaianku yang terkena air comberan. Dengan senang hati aku mengiyakan. Aku bergegas menuju kamar mandi miliknya di belakang warung. Aku segera membuka bajuku yang sudah berubah warna menjadi warna hitam pekat. Padahal aku menggunakan baju berwarna kuning. Aku mandi dengan menggunakan sabun yang banyak karena baunya sulit hilang. Setelah itu, aku mengganti pakaian yang dipinjamkan oleh pemilik warung tersebut. Setelah selesai, aku berjalan menuju motorku yang sudah terangkat. Aku memeriksanya. Bersyukur hanya ada kerusakan sedikit pada motorku di bagian bodi motornya saja. Hanya lecet sedikit. Untuk mesin masih tetap bisa hidupkan.
Mungkin karena gotnya tidak memiliki air yang dalam, hanya 1 jengkal tangan saja tinggi air di dalam got tersebut. Segera itu, warga satu persatu membubarkan diri. Bapak polisi pun sudah pulang dengan meninggalkan pesan untukku agar berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor, agar tidak membahayakan diriku maupun orang lain. Aku tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada warga dan kepada Bapak polisi. Aku diizinkan oleh pemilik warung untuk mencuci motorku yang kotor karena air comberan. Beruntung aku bertemu pemilik warung yang sangat baik kepadaku. Setelah motorku bersih, aku pamit pulang. Hari ini benar-benar hari yang sial buatku. Aku segera pulang menuju rumahku yang diberi oleh Nisa. Sudah beberapa hari aku tinggal di rumahku, karena tidak enak aku terus-terusan tinggal di rumah mama. Aku terkadang ojek online, terkadang tidur seharian, dan kadang aku ke rumah Nisa untuk menemui Azam. Itu kegiatanku sehari-hari saat ini. Bersambung.